Yang mengawali iman saja belum tentu jadi orang beriman, apalagi yang diawali dengan mengaku beriman. Ditipu orang, ridho. Orang yang dicintai meninggal, ridho. Sakit, ridho. Sehat, ridho. Dimarahin orang, ridho. Dan orang ridho itu beda wajahnya. Yang menakutkan kayak gini. Maaf ya, maaf. Ini udah surga semua. Serem itu kalau orang yang gak ridho. Betul gak? Iya. Serem itu, serem. Nah itulah di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, hari kemudian padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kalau begitu, adakah ayat yang menyatakan iman itu ada titik awalnya? Ada. Ini ayatnya. Oh, ini kan sudah sering saya ulang-ulang ya. Ini ayatnya. Tentu saja saya tidak akan menceritakan semuanya. Mati terus ya. Oke, ini ayatnya ya. Catat aja ayatnya ya. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Maka di situ dikatakan, perhatikan. Al-A'raf 143 itu cerita apa? Ini kalau saya rangkum isinya begini. Kan Nabi Musa itu minta kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku ingin melihatmu." Ini Musa mau tingkatan iman mana yang dia minta? Tingkatan iman yang mana? Ain. Ain. Jadi berarti beliau ini sudah melampaui ilmu yakin. Udah masuk pada ain. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku bisa melihatmu. Ini permintaan yang masuk akal. Karena tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi minta sesuatu yang gak masuk akal. Ini tingkatan iman yang ain. Nah, berikutnya apa? Kata Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tetapi kalau ingin melihatku, lihatlah ke gunung itu. Maka disinilah diceritakan tentang gunung. Gunung itu adalah puncak kesadarannya manusia. Lalu ketika Musa melihat ke gunungnya kaget. Karena apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Di situ kemudian Tuhan menunjukkan tanda kebesarannya. Kaget Musa. Dan pada saat itu kemudian gunung hancur luluh. Pada saat itu Musa pun jatuh pingsan. Artinya apa? Itu yang disebut dengan mengalami fana billah. Identitas dirinya Musa nggak ada lagi. Nah ketika identitas diri tidak ada lagi, disitulah yang disebut dengan tauhid, tingkatan isbat al-yakin. Itulah titik awal Musa beriman kepada Allah. Makanya beliau kemudian berteriak kepada Allah. Apa teriakan Musa? Qala itu berarti Musa berteriak, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awal mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku datang kepadamu, aku kembali kepadamu. Itu taubat. Wa ana awalul mu'minin, inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ternyata harus ada awal. Ini para pengaku jadi orang beriman. Saya mau nanya, kapan lu mulai awalnya? Tapi mereka ini kalau ngomong, pedoman hidupnya apa? Quran. Kalau saya tunjukkan ayat ini, menolak sendiri. Jadi saya juga suka bingung. Banyak yang bilang pedoman hidup saya Quran. Begitu saya tunjukkan Quran, kok nyuruhnya begini? Malah menyerangnya. Ini Quran loh, surat Al-A'raf 143. Al-A'raf, apa artinya Al-A'raf? Al-A'raf itu pengenalan. Al-A'raf itu adalah tempat mengenal. Nama Qurannya juga surat Al-A'raf, tempat mengenal. Luar biasa. Jadi kalau gitu saya tanya, sejak kapan Musa itu beriman kepada Allah? Sejak ainul yakin tercapai. Begitu sudah tercapai ainul yakin, hakul yakin tercapai. Aku yakin kepada Allah karena aku sudah bersahadat kepadanya. Aku sudah menyaksikannya. Bahkan bukan sekedar menyaksikan dengan penglihatannya, tetapi beliau merasakan. Bahkan tingkatan selanjutnya, karena berulang-ulang beliau jatuh cinta. Witing tresno jalaran soko kulino. Sudah timbul tresno karena sering ketemu. Itu sudah tingkatan isbatul yakin. Keren gak? Keren apa tidak? Lah pertanyaannya sekarang, kita ini mau ngawalinya kapan? Makanya kan umatnya Musa ini terkenal sebagai umat yang kritis. Saya mau tunjukkan tingkatan kekritisannya. Ini saya mengulang-ulang sesuatu yang sebetulnya mungkin bagi sebagian sahabat yang gini aja dibicarakan lagi. Tidak, ini penguatan. Saya masuk ke layar yang berikutnya. Perhatikan. Inilah umatnya Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas.
Jadi umatnya Musa itu ketika disuruh iman pada Allahnya Musa, perkataannya kritis. Apa katanya? Kami tidak akan beriman pada Allahmu itu Musa sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Lalu karena dia ingin melihat Allah dengan jelas, berikutnya apa? Mereka disambar halilintar. Nah, begitu dengar halilintar, serem. Allah itu serem jadinya. Pengen melihat Allah melalui sambar halilintar. Itulah karena sudah diterjemahkan pakai bahasa lain. Jadi esensi ayat ini hilang. Padahal so'iko itu bukan halilintar seperti yang kita lihat di awan. Ini halilintar urusan langit, bukan urusan awan. Paham maksud saya? Makanya kalau hujan mau turun biasanya ada halilintar. Halilintar di mana? Di langit, di awan? Di awan. Ini halilintar urusan langit. Makan banyak ya yang sudah mengalami disambar halilintar malah bercahaya. Karena so'iko itu artinya adalah cahaya di atas cahaya. Karena di ayat ini dikatakan wa antum tandurun, dan kemudian Anda menyaksikannya. Jadi umatnya Nabi Musa di ayat ini jadi gak menyaksikan? Jadi, kan ada kata-kata wa antum tandurun, sedang kamu menyaksikannya. Jadi dong menyaksikannya. Setelah disambar halilintar, jadi menyaksikannya. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah jadi menyaksikannya, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum. Kemudian aku bangkitkan kematianmu. Jadi yang tadinya mati kesadarannya, sekarang bangkit. La'allakum tashkurun, supaya kamu jadi orang yang bersyukur. Keren banget. Kritis gak ini? Ini kan daya kritis, ini daya kritis. Jadi kritis itu berarti tidak bisa menerima sesuatu tanpa argumen, tanpa pengalaman. Kreatif, kalau kreatif lain lagi. Itu mencari cara berpikir alternatif. Makanya orang kreatif itu tidak pernah terpaku pada satu kondisi. Coba, orang yang tidak kreatif, lihat botol aqua atau botol air mineral, paling juga dilempar-lempar. Tapi yang kreatif, dia melihat alternatif lain. Dia bikin bunga. Tahu gak? Orang yang tidak kreatif, lihat ban bekas, numpuk saja. Yang kreatif, jadi kursi, jadi pot bunga, itu namanya berpikir alternatif. Makanya ciri manusia abad 21 itu berpikirnya kritis, kreatif. Tambah lagi kolaboratif, tambah lagi komunikatif, plus compassion, memiliki cinta kasih yang dalam. Ngerti nggak saya ngomong? Jangan-jangan nggak ngerti. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Sebetulnya saya mau cerita apa sih? Saya mau cerita ini sebetulnya. Jadi banyak manusia yang mengaku beriman, padahal dia itu bukan orang yang beriman. Nah, sekarang perhatikan saya. Yang mengawali iman, itu saja belum tentu jadi orang yang beriman. Karena Nabi Musa saja itu belum jadi orang beriman loh. Pada saat beliau itu mengalami pengalaman spiritual tadi, beliau baru mengawali awalnya iman. Jadi iman ada awalnya? Ada. Kalau gitu Islam ada awalnya? Ada awalnya? Ada. Nah, pertanyaan yang kedua ini, apakah kita ini orang Islam atau orang yang diajarin mengaku beragama Islam? Karena Islam pun ada titik awalnya. Coba, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dan ketika beliau bertemu dengan Tuhan, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ini wajahtu wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Tuh, jadi menjadi muslim pun ada titik awalnya. Menjadi mukmin juga ada titik awalnya. Kan pertanyaannya sederhana. Kita ini mau ngawalin mukmin dan muslimnya kapan? Gitu aja. Ini jelas atau terlalu jelas? Ya? Belum jelas? Lanjutkan dulu. Nah, sekarang kalau orang sudah mengawali iman, apakah akan jadi orang beriman? Belum tentu. Yang mengawali iman saja belum tentu jadi orang beriman, apalagi yang diawali dengan mengaku beriman. Coba. Ini sebetulnya pemikiran sederhana aja. Semoga setelah saya ngomong begini, ya pada ngerti dikit lah. Dikit aja ngertinya, udah lumayan. Udah terjadi resolusi dalam diri, daripada nggak ngerti sama sekali. Yang mengawali iman saja belum tentu jadi orang yang beriman. Karena awal iman itu baru bibit. Apakah setiap bibit akan menjadi pohon yang lebat? Apakah setiap bibit itu akan menjadi berbuah? Sangat bergantung pada cara kita untuk mengurusi bibit itu. Setuju? Benih itu bisa tumbuh, benih itu tidak tumbuh, tergantung Anda. Makanya lahirlah ayat yang mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ar. Sesungguhnya amanah ini pernah aku tawarkan kepada yang lain. Amanah dari kata dasar iman.
Iman itu artinya adalah mengalami. Iman artinya adalah keterbukaan. Iman adalah pembenaran oleh kolbu yang tadi saya sebutkan tadi. Tetapi di ayat itu dikatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal arwal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Gitu. Ini amanah, ini amanah. Iman. Aku tawarkan iman ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan semua enggan untuk memikulnya. Dan ada yang acung tangan dari semua yang ditawarkan. Fahamalahal insan. Siapa itu? Siapa itu? Kalian. Langsung acung tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku saja. Ini manusia. Saya nanya sama kalian semua. Saat acungkan tangan dan bilang, Tuhan, aku saja. Sadar nggak sekarang? Udah pada lupa. Kan sudah ditanya sama Allah, Alastu bi rabbikum? Bukankah ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Itu tonggak amanahmu. Jadi yang bisa, yang sanggup, yang janji, yang komitmen untuk terima amanah ini cuma satu. Siapa itu? Fahamalahal insan. Innahu kana duluman jahula. Tetapi sayang sekali, mereka ini adalah dolim dan bodoh. Dolim itu artinya aniaya dan bodoh. Siapa yang aniaya dan bodoh? Satu, yang sama sekali tidak mau menerima amanah ini, padahal dia sudah diberi kemampuan untuk menerimanya. Catat itu. Siapa yang aniaya dan bodoh? Satu, yang tidak mau menerima amanah ini, padahal dia sudah diberi kemampuan untuk menerimanya. Sudah diberi alatnya manusia. Yang lebih aniaya dan bodoh lagi adalah mereka yang sudah menerima, tetapi menyia-nyiakannya. Jadi yang satu tadi tidak mau menerima, aniaya dan bodoh. Yang kedua, sudah menerima, tapi menyia-nyiakan. Itu aniaya dan bodoh. Jadi amanah ini dikhianati. Makanya kebalikan dari amanah adalah khianat. Maka siapa yang berkhianat, kata Allah, wa may yakfur bil iman faqad habitat a'maluhum. Barang siapa yang tertutup setelah dibukakan pintu kalbunya untuk jadi orang beriman, maka putuslah segala amalannya. Tuh. Ini ngerti apa tidak? Ya. Kalau ngerti lanjut ya, lanjut. Nah, apa sih ciri orang yang mengaku beriman itu? Lalu bedanya apa dengan orang yang benar-benar mengawali iman? Bedanya apa? Bedanya sangat berbanding terbalik. Yang pertama, orang yang mengaku beriman itu kerjaannya yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa cirinya? Mereka hendak menipu Allah. Ciri orang yang mengaku beriman itu, salah satu yang paling luar biasa adalah mereka ini suka menipu Allah. Dan yang kedua adalah menipu orang yang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri. Lihat saya semua. Jadi, ketika seseorang itu masih suka menipu dirinya sendiri, itu sebetulnya tanda bahwa dia itu sebetulnya bukan orang yang beriman. Perlu saya kasih contoh? Yes. Menipu. Menipu itu berarti apa? Membohongi. Gimana membohongi diri? Contoh sederhana. Orang-orang yang suka mengambil haknya, bukan haknya, hak orang lain. Itu menipu dirinya sendiri. Jadi, banyak orang mengaku beriman. Pakaiannya pakaian agama. Kerjanya pun di bidang agama. Jadi kalau dirinya sendiri saja dia tipu, dia bohongi. Tahap kedua yang akan dia lakukan adalah menipu dan membohongi orang lain. Pertanyaan dari saya, adakah di dunia ini orang-orang yang mengaku beriman, tetapi kerjanya menipu dan membohongi dirinya sendiri? Ada? Ada apa banyak? Jadi kalau orang yang mengaku beriman ini cirinya adalah suka membohongi dirinya sendiri, berarti orang yang beriman gak mungkin membohongi diri sendiri. Kelihatan bedanya? Beda dikit atau beda banyak? Beda dikit atau beda banyak? Beda banyak toh? Oke. Pertanyaannya sekarang, kita aja dulu yang ada di sini. Apakah kita masih suka membohongi diri sendiri? Masih apa sering? Apakah kita ini layak disebut orang beriman? Kalau dibahas gini baru pada sadar.
Kalau nggak dibahas gini, apalagi kalau sudah dandanannya kayak gini, syar'i. Gagah. Betul? Iya. Dan kita mengira agama itu pakaian. Kita mengira agama itu identitasnya ada di pakaian. Agama itu identitasnya melekat sebagai akhlak. Maaf ya, kalau saya tidak akan tertipu oleh pakaian. Saya ngelihat pribadinya. Karena kalau dia orang beriman, salah satu cirinya tidak mungkin dia menipu dirinya sendiri. Karena kalau dia masih menipu dirinya sendiri, kan sebetulnya dia menipu Allah yang ada dalam dirinya. Kalau Allah saja ditipu, apalagi yang lain selain Allah. Allah yang ngasih segalanya sama dia mah ditipu. Dasar tukang tipu. Makanya ada kata-kata bijaksana. Jangan percaya sama orang yang menyatakan cinta padamu. Allah saja yang maha mencintai dia tipu. Allah saja yang maha mencintai dia, sama dia mah ditipu. Apalagi kamu. Makanya suami yang paling baik adalah seorang pria. Jadi suami yang terbaik adalah seorang laki-laki. Ya? Buku yang terbaik adalah buku yang jadi ditulis. Rumah terbaik adalah rumah yang jadi dibangun. Makanya kalau saya bilang sama mahasiswa, skripsi yang terbaik adalah skripsi yang jadi ditulis. Makanya mahasiswa ngomong itu gagasannya banyak, tapi nggak ada tulisannya. Udah, kamu keluar aja. Paham? Oke. Jadi kalau Allah yang maha cinta saja sama orang yang mengaku beriman ini ditipu, apalagi orang lain. Paham maksud saya? Jadi semua kebohongan di dunia ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Titik. Dia pimpinan itu, pimpinan ini, bajunya juga syar'i. Kalau masih nipu, bagi saya tidak beriman. Tapi kan dia ngaku, ya boleh, ngaku siapapun boleh kok. Gak masalah. Yang pertama, jadi orang beriman tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Tidak mungkin berbohong pada dirinya sendiri. Camkan itu. Saya bicara tidak yang mewah-mewah. Yang gini aja, yang sederhana. Dan ketika seseorang itu menipu dirinya sendiri, sebetulnya dia itu sedang mengumpulkan penyakit. Makanya di ayat lain dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena apa? Bohong itu akan menghasilkan kebohongan baru berulang-ulang untuk menutupi kebohongan lama. Nih saya kasih tahu resepnya nih. Yang mau berbohong, kasih ilmu mas saya. Syarat kalian berbohong, kalian harus memiliki ingatan yang super jenius. Syaratnya itu supaya tidak kelihatan bohongnya. Karena kalau orang berbohong, tidak punya ingatan yang jenius, dia akan mengulang kata-kata bohongnya berbeda di tempat yang berbeda. Kurang jenius bohongnya, jadi ketahuan. Diajarin oleh saya cara berbohong juga. Jadi kalau mau berbohong, kalian harus punya ingatan yang jenius. Syaratnya ya. Nah kalau kalian ingatannya biasa-biasa saja, udah jangan bohong. Karena akan ketahuan. Ini teknik berbohong supaya nggak ketahuan. Hebat, saya ajarin juga. Tapi saya jamin kalian ini nggak punya ingatan yang jenius. Kalian tuh ingatannya biasa-biasa aja, pohoan. Oleh karena itu, jangan bohong. Kalau merasa pohoan, jangan bohong. Kalau merasa pelupa, sederhana, jangan bohong. Jadi kalau kalian gampang lupa itu adalah anugerah supaya nggak bohong. Karena di ayat ini dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi di dalam diri mereka itu ada penyakit. Karena apa? Begitu seseorang gemar menipu dirinya sendiri, dia mengumpulkan penyakit. Karena apa? Kebohongan akan ditutup dengan kebohongan baru. Terus bohong lagi, terus bohong lagi. Tambah lagi, ya kurang jenius. Coba perhatikan, kalau orang bohong tidak cerita apa adanya, ngarang apa lagi? Pasti dia cerita di saat yang berbeda pada orang yang berbeda, itu nggak sama. Atau pada orang yang sama di waktu yang berbeda, beda. Makanya kalian sekarang saya kasih tahu, sadari kalau kalian ini kurang begitu cerdas, jangan bohong. Jadi kalau ditanya, kenapa ibu nggak mau bohong? Karena saya tidak cerdas, itu aja. Ya. Gitu, bukan karena takut neraka, karena tidak cerdas maka saya nggak bohong. Makanya orang yang terus-menerus ya mengumpulkan penyakit pada dirinya, walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dia
akan menerima akibat dari kebohongannya itu sendiri. Kebohongan yang paling dasar yang dia lakukan adalah dia mengaku orang beriman. Jadi saya kasih tahu, mengaku orang